Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu adalah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Jangan tunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah kita, maka kita akan menjadi bahagia. Insya Allah. Maka orang-orang bersyukur, mereka adalah orang-orang yang akan tenang dan tentram jiwanya. Orang bersyukur adalah orang yang senantiasa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu dapat menghantarkan dirinya agar dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga dari kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, bahkan sahabat-sahabat kita, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah kita masih bisa ada kesempatan pada pagi hari ini. Pada program khas kita lanjutkan program kita kajian Ahad Subuh Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Penasehat, Bapak Ayuhan, ada Bapak Bendahara, Pak Rudi Hartono, dan beserta jajaran dari DKM Masjid At-Taqwa, dan khusus kepada seluruh para jamaah Masjid At-Taqwa yang selalu istiqomah menjalankan ibadah di dalam Masjid At-Taqwa ini. Kalaulah tidak kita yang mengisi, yang memakmurkan masjid ini, siapa lagi? Kalaulah tidak kita yang datang memakmurkan masjid ini, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi untuk kita memakmurkan masjid ini? Jangan tunggu kita sudah sakit-sakitan baru ada keinginan untuk datang ke masjid. Alhamdulillah kita lagi sehat-sehatnya, lagi gagah-gagahnya, kita datang ke masjid ini, sehingga ini menjadi sebuah motivasi dan semangat bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi sehat beribadah itu biasanya kita semangat, ibadahnya itu tenang, khusyuk. Tapi kalau udah sakit semua, mau rukuk sakit pinggang, mau sujud sakit, semuanya sakit. Kalau udah sakit semuanya persendian kita, lantas bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada juga orang sebahagian jamaah kita, karena dia sakit dia beralasan
Karena dia sakit dia nggak sholat. Waduh, gimana saya ini sholat Ustaz? Karena saya lagi sakit, alasannya. Nah, oleh karena itulah mumpung semuanya masih sehat, kita insya Allah manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, episode kali ini ya kas kita, ya, kita menambah kas kita kajian Ahad Subuh kita ini temanya adalah menjaga fitrah dan mewaspadai dari perilaku LGBT. Nah, ini menjadi penting ini. Karena ini sangat-sangat penting sekali disampaikan ya dalam rangka mengantisipasi, mewaspadai jangan sampai ada di antara kaum muslimin apalagi jamaah kita itu terjerembab kepada praktek-praktek LGBT ini. Ya, LGBT atau lagi BT ya. LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ya. Jadi oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia juga mengkampanyekan penolakan terhadap praktek-praktek LGBT, termasuk juga orang-orang yang mengkampanyekan, mendukung, apalagi ada segelintir orang, sekelompok orang yang mengatasnamakan hak azazi manusia. Nah, ini oleh karena itu penting sekali kita jelaskan apa sebenarnya ya yang terkandung di dalamnya, misi apa sebenarnya yang terkandung di dalam kampanye LGBT ini. Ya, dulu sudah sempat redup, sekarang nongol lagi, muncul lagi. Dan bahkan ini sebenarnya isu ya bukan hanya sekedar isu di akhir zaman, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bahwa ternyata ya perilaku ini sudah pernah terjadi, perilaku homoseksual ini telah terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam yang terjadi pada kampung Sodom namanya. Makanya orang yang LGBT itu namanya ya orang-orang yang dinamai dengan kaum Sodom. Nah, oleh karena itu tentu kita harus perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, apa itu pengertian dari LGBT. LGBT ini kan singkatan Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan LGBT itu ya laki laki ganteng, bini 3 katanya. Itu boleh itu kalau sanggup gitu ya. Tapi pengertian yang sebenarnya LGBT itu adalah L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual dan transgender, bukan Transjakarta, transgender. Nah, kalau kita perhatikan ya secara seksama, apa itu lesbian? Adalah seseorang perempuan yang memiliki perasaan kepada perempuan yang lainnya, memiliki rangsangan seksual kepada sesama jenis perempuan. Makanya di dalam fikih itu dinamakan dengan lesbian, itu istilahnya sihab. Kalau gay apa? Laki-laki yang cenderung kepada laki-laki. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, inilah yang terjadi kisah pada zaman Nabi Lut alaihissalam ketika kaum Sodom itu memiliki kecenderungan kepada kaum laki-laki kepada laki-laki yang lainnya. Makanya dinamakan umat Nabi Lut karena liwat namanya, liwat. Ya, diambil dari kata istilah Nabi Lutnya. Nah, orang-orang yang seperti ini dinamai juga dengan apa? Dengan homoseksual, ya, disebut dengan homoseksual. Dan B-nya itu adalah biseksual, orang yang atau seseorang yang memiliki kecenderungan kepada laki-laki dan perempuan. Yang kedua jenisnya. Dan transgender itu adalah seorang laki-laki yang gendernya itu dia laki-laki tapi cenderung berperilaku kepada perempuan. Penyimpangan, ya, ditunjukkan secara lahirnya, ya. Dari omongannya, dari fisiknya, bahkan dari pakaiannya, dari dandannya. Nah, ini juga jadi permasalahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari fikih kontemporer, salah satunya adalah pandangan tarjih ya Muhammadiyah, bahwasanya ya LGBT ini adalah perbuatan yang menyimpang, ya,
Atau bahasa lainnya adalah seseorang yang memiliki penyakit jiwa. Jiwanya yang bermasalah sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat gitu ya, yang tadinya normal-normal aja laki-laki gitu ya, tiba-tiba ada kecenderungan. Ya mungkin karena efek dari pertemanan, gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, eksistensi ya. Atau ada juga sebagian yang memang punya visi misi di dalam menghancurkan akhlak bangsa ini, sehingga mereka punya kecenderungan menyimpang dan bertujuan untuk menghancurkan generasi muda-mudi kita, apalagi sekarang melalui permainan-permainan dan termasuk juga yaitu adalah game online dan lain sebagainya. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita khawatirkan ya. Dan padahal kita sudah tahu bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan itu adalah dua jenis yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada transgender, banci, waria, nggak ada. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan manusia yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi Allah ini adalah Nabi Adam. Kemudian karena Nabi Adam merasakan ya kesendirian, kesunyian, maka Allah ciptakan yang namanya Siti Hawa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan dari dirimu yang satu yaitu Nabi Adam, dan kemudian menciptakan dari Adam itu Hawa. Makanya yang diciptakan Allah itu ya berpasang-pasangan, ada Adam, ada Hawa. Jadi nggak ada Adam kemudian ada manto gitu, enggak gitu ya. Adam kemudian diciptakan dengan Rudi gitu, bukan Adam sama Rudi gitu, enggak itu parodia. Tapi Adam dan Hawa. Nah, artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Inilah fitrah yang harus kita jaga. Sebagaimana kita diberikan kecenderungan seorang laki-laki kepada perempuan. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kekhawatiran kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan laki-laki dan kemudian perempuan, dan kemudian baru kita bisa apa? Bisa memperbanyak keturunan. Tapi kalau laki-laki nikah sama laki-laki sesama jenis, kemudian dari mana keturunannya itu? Sementara salah satu tujuan pernikahan itu adalah memelihara keturunan. Ya, hifdzun nasab, memelihara keturunan. Ini adalah salah satu maqasid syariah juga, memelihara keturunan kita. Kalau laki-laki nikah sama laki-laki, apa yang dijaga? Ya. Nah, ini kalau tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia memiliki fitrah yang namanya apa? Kecenderungan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dan perempuan. Dan bersyukurlah kita ini diberikan fitrah itu, dan kemudian kita masih bisa menjaganya saat ini Bapak Ibu. Karena berat juga di akhir zaman ini. Ya, berat juga, banyak tantangan, apalagi kalau ada visi misi dan ada orang yang mendanai, membiayai ya dari kampanye ini, orang-orang yang mengatasnamakan HAM dan lain sebagainya, ya, atas penyimpangan ini. Maka oleh karena itu perlu diperbaiki, ya, perlu bertaubat kepada Allah, ya, memperbaikinya dengan bersungguh-sungguh gitu agar kembali kepada fitrahnya. Maka sejatinya manusia itu memiliki kecenderungan, dan ini kecenderungan telah disampaikan oleh Allah bahwa laki-laki memiliki kecenderungan kepada perempuan, gitu Pak ya. Nah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Nah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan itu di akhir ayatnya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah bagi laki-laki, bagi manusia, kecintaan kepada apa? Kesenangan kepada
perempuan. Laki-laki itu punya nafsunya kepada perempuan. Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada yang beredar itu penyakitnya itu berbahaya sekali gitu ya. Sampai ada penyakit kelamin ya yang berbahaya, yang mematikan, yang memang tidak ada obatnya. Dan bahkan para dokter pun angkat tangan gitu, bukan hanya HIV ini saja gitu. Nah, ini adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki kecenderungan yang bukan pada tempatnya. Maka fitrah ini perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang dari fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kesenangan hidup dunia yang sebenarnya. Jadi kalau ada laki-laki suka perempuan itu wajar. Itulah fitrah, itulah mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia yang diciptakan Allah bagi kita sebagai manusia. Tetapi kalau ada laki-laki yang suka sama laki-laki, ya memiliki kecenderungan seksual kepada laki-laki, kepada sama-sama jenisnya, maka ini adalah merupakan azab dan laknat bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat dalam Al-Qur'an itu, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya, kami telah mengutus Nabi Lut kata Allah. Ketika dia berkata, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan?" Ya, perbuatan apa? Atatuna al-fahishah, perbuatan yang sangat keji, yang menjijikkan. Bayangkan itu Bapak Ibu. Hewan saja pada dasarnya tidak suka kepada sesama jenis itu. Ini ada manusia yang punya akal, punya otak diberikan Allah, tapi mereka punya kecenderungan. Ini bahkan melebihi daripada hewan ini perilakunya gitu ya. Nah, ini berbahaya sekali. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma sabaqakum biha min ahad minal alamin." Perbuatan ini yang keji ini belum pernah terjadi ya kepada manusia yang ada di dunia ini sebelumnya. Bayangkan itu. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu mulai dari Nabi Adam enggak ada tuh orang yang suka kepada sesama jenis, bahkan hewan pun itu masih punya kecenderungan kepada lawan jenisnya, bukan kepada sesama jenisnya. Bahkan putra-putri ya Nabi Adam saja itu masih punya kecenderungan kepada lawan jenisnya gitu. Nah, makanya ada pernikahan di situ ya kepada lawan jenis, pernikahan. Nah, orang-orang yang melakukan pernikahan sama jenis bagaimana? Maka mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam sebuah hadis itu apa dikatakan, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Barang siapa yang kamu dapati ada orang yang mengikuti perilaku umat Nabi Lut, kaum Sodom tadi, yang suka kepada sesama jenisnya, ya LGBT tadi, maka apa yang dilakukan? Faqtulul fa'il, maka hendaklah bunuh orang yang melakukannya, yang kedua-duanya itu. Kenapa? Karena itu virus, ya bencana. Karena orang-orang yang melakukan demikian, dan termasuk juga wal maf'ul bih, orang-orang yang pelaku dan orang-orang yang yang melakukan. Ya, kedua-duanya itu fa'il yang melakukan dan orang yang mendukung juga, termasuk di antara keduanya. Ya, keduanya itu adalah laki-laki yang punya kecenderungan kepada sesama jenisnya, dan perempuan juga punya kecenderungan kepada sesama jenisnya. Maka apa? Sungguh mereka itu ya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, dan bahkan Allah melaknat mereka sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lutin, dan bahkan salah marat Allah dan Rasulullah SAW itu mengatakan sampai 3 kali, wa la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lutin, sampai 3 kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah itu? Allah melaknat
siapa saja yang melakukan perbuatan yang mirip dengan kaum Nabi Lut, yang sodomi tadi itu, yang suka jeruk makan jeruk, nah seperti itulah. Ini bahaya sekali. Jadi perbuatannya kotor, dilaknat Allah, otaknya juga kotor, jiwanya itu udah memiliki penyakit jiwa yang stadium tinggi, stadium akhir. Makanya logikanya sudah tidak main lagi, otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena sudah memiliki penyimpangan seksual seperti itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita agar kita menjaga diri, ya, menjaga diri dan keluarga kita sejak dini, muda-mudi kita, anak-anak kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita harus memperhatikan bagaimana sikap anak kita, perilakunya, fisiknya. Jangan sampai ada laki-laki yang melambai, ya, yang pakai perempuan, ya, yang dandannya itu seperti perempuan. Ada juga laki-laki perempuan yang seperti laki-laki. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, apakah itu gaya pakaiannya, dandannya, ngomongnya, ya, bahkan melambai-lambainya. Itu bahaya sekali. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan juga Allah melaknat perempuan yang menyerupai kaum laki-laki, ya, yang tomboy, yang sengaja berperilaku dengan laki seperti laki-laki. Maka ini pentingnya kita memelihara fitrah itu agar kita sebagai manusia ini masih berada di dalam jangkauan fitrahnya. Jangan sampai ada ya penyimpangan yang pada akhirnya penyimpangan ini berakhir bukan hanya laknat atau azab dari Allah, tetapi juga berakhir dengan penyakit yang mengerikan dan mematikan dan menjijikkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara, maka sungguh teranglah bagi kita bagaimana ya perjuangan Nabi Lut itu ya terhadap kaum Sodom itu bahaya sekali memang. Dan bahkan Nabi Lut pun diajak gitu ya untuk melakukan perbuatan yang keji itu, saking ngerinya gitu ya. Dan bahkan dalam sebuah ayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan, menjungkir balikkan gitu ya kaum Sodom itu, ya, dibenamkan gitu ya, dibenamkan ke dasar ya yang sangat dalam gitu ya. Dikubur, bahasanya itu dikubur hidup-hidup ya kaum Sodom itu, kampung Sodom itu, sehingga mereka hancur semua, tidak ada yang tersisa. Tiba-tiba di akhir zaman ini muncul lagi ya perilaku-perilaku yang menyimpang daripada kaum LGBT. Pakai Q lagi kan bahaya, LGBTQ plus lagi. Nah ini kan sesuatu perbuatan yang memang semakin hari semakin marak dan semakin berkembang, ya, kecenderungan yang semakin hari semakin aneh dan sangat berbahaya bagi generasi-generasi kita. Terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup kajian kita, kas kita, bagaimana kita harus memperhatikan ya, dan bagaimana penanganan dan solusinya. Yang pertama tentunya adalah kita harus menyembuhkan jiwanya dulu, karena ini penyakit jiwa. Jiwanya itu yang harus, makanya kalau perlu ya dilatih ala militer gitu ya, yang tadinya laki-laki ke perempuan-perempuanan jadi waria atau banci bencong gitu ya, maka dia harus dilatih ala militer. Jadi fisiknya itu harus bentuk lagi, yang tadinya melambai, yang suaranya lembut-lembut gitu ya. Nah ini harus dilatih, sehingga apa? Kalau perlu diasingkan gitu, diasingkan mungkin di barak militer ya Pak Yohan, diasingkan atau mungkin di tempat suatu pulau ya, dididik mereka itu supaya apa? Supaya kembali lagi kepada fitrahnya. Sebenarnya dulu sudah ada usul-usul seperti ini ya. Nah teman mungkin karena perlu biaya dan sponsornya nggak ada, jadi akhirnya tidak terlaksana. Jadi ini perlu ya, supaya apa? Supaya tidak menularkan kepada orang lain, karena penyakit ini ternyata juga menular ya, apalagi menjadi sebuah tren di akhir zaman. Banyaknya umat Islam
ya melihat tontonan-tontonan secara bebas di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya tentang ya perilaku-perilaku yang menyimpang ini. Dan banyak sekali berita-berita, banyak yang digerebek gitu ya, mereka-mereka yang melakukan pesta gitu ya, pesta seks, tapi mereka itu sesama jenis, naudzubillah. Ini yang pertama, harus disembuhkan jiwanya. Yang kedua, bagaimana kita harus menolak ya, harus menolak dari pergaulan sosialnya kaum LGBT ini. Apalagi kalau ada di kampung kita, bahaya sekali. Jangan sampai kampung kita dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau misalnya ada yang membiarkan ya perilaku-perilaku yang menyimpang seperti LGBT ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Jangan ragu. Ya, jangan ragu untuk tegas. Bahkan kalau perlu yang tadi memang ya bagaimana kita bersikap tegas kepada mereka gitu. Jangan kasih panggung. Nah, sekarang kan banyak tuh, apalagi di acara-acara TV ya gitu ya Pak ya. Itu kita lihat gitu, banyak sekali ya TV-TV yang memberi panggung kepada kaum LGBT ini atau kaum melambai seperti itu. Nah, ini kan berbahaya sekali. Ya, kalau misalnya ada TV-TV nasional misalnya atau di YouTube podcast memfasilitasi kaum LGBT ini sangat berbahaya sekali, terutama bagi generasi muda-mudi kita. Dan yang terakhir adalah tentunya kita harus mencari lingkungan yang baik. Kalau memang sudah ada yang terjangkit di situ, apalagi sudah menyebar virus LGBT di situ, kita harus mewaspadai juga. Kalau perlu kita memang harus mengasingkan diri atau pindah daripada komunitas itu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan itu, dari azabnya. Mungkin kita tidak mengikuti perilaku LGBT itu, mungkin kita tidak ikut-ikutan kampanye itu, tapi kita bisa saja berbahaya, ya, dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berkecimpung dan bahkan tinggal di daerah-daerah yang mayoritas atau komunitasnya yang mendukung terhadap LGBT. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk simpulannya nanti bisa kita lihat dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Bagaimana ya Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memberikan jawaban ya atas perilaku LGBT ini. Bagaimana sikap kita? Ya, pada tahun 2022 itu sudah dijelaskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan kajian kita ini dapat memberikan informasi bagi kita agar kita lebih mewaspadai, mewanti-wanti terutama anak-anak kita. Dan paling berbahaya lagi ada juga ya oknum-oknum pesantren-pesantren yang kita khawatirkan juga banyak kasus-kasus yang terjadi ya, santri-santrinya yang terjangkit perilaku dan bahkan gurunya, ustadznya ya, mereka juga terjangkit daripada ya perilaku seks menyimpang ini. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, apalagi di tempat pendidikan kita, khususnya di kampus kita Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian saja Bapak Ibu kajian kita pada Ahad subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama dan sehingga kita bisa mengantisipasi lebih dini. Demikian saja, terima kasih. Nasrullah wa fathul qarib wa syarrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.